banyak orang-orang non-Yahudi yang bisa diselamatkan karena punya iman, ya kan? Contoh lagi, ketika orang Israel mau dibasmi sama Tuhan, udah biar Musa aja, nggak jadi. Musa teriak sama Tuhan, jangan Tuhan. Jadi bisa, itu kairos, kairos yang bisa kita rubah. Tetapi kalau gereja tidak mau terlibat, gereja itu ada dengan saya, bukan gerejanya GBI atau Gilbert atau PGI, bukan ya. Ya, itu terjadi. Itulah bedanya. Makanya saya tidak percaya dengan replacement teologi, tetapi kita berjalan dengan paralel. Karena ada penggenapan yang secara proaktif tadi. Kita kan diberi kehendak bebas toh. Orang Yahudi itu nanti akan selesai. Kita juga akan selesai nanti. Dan endingnya itu tadi dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran dia memusuhi orang Yahudi dan orang Nasrani. Karena itu memang antikristus. Ya, Al-Quran itu memang antikristus, anti Yahudi dan anti Nasrani. Ya kan? Nah, itulah yang disebut dengan kita sudah langsung ngerti bahwa itu bukan replacement, tetapi sebuah paralel, penggenapan yang paralel, penggenapan Torah yang secara fisik dan penggenapan Torah yang secara rohani, yaitu kita. Gitu Pak Yesus. Ya, terima kasih Pastor. Harusnya Pak Yesus ini kelas evangelis tuh. Tadi saya ngajarin dikit tentang itu. Nanti saya banyak cerita tentang Yudaisme ya. Kebetulan ini lagi tren nih yang dia ikut kelas evangelis tuh. Kita baru mulai tadi. Lanjut dulu ya, luar biasa pertanyaan. Pak Gajah Mada nih, Pak Gajah Mada, terus Lucius, terus kita balik ke Pak Jenderal ya. Pak Gajah Mada silakan. Ayo. Wah, ini dia burunan Interpol. Ya. Jadi sehubungan dengan apa namanya topik kita saat ini ya. KPK ya berterima kasih kalau sudah ada tes seperti itu ya. Hasilnya juga sesuai dugaan ya. Tidak heran mengapa Anies Baswedan ya, tidak pernah dicari bagaimana yang uang muka untuk mobil balap ya, 500 miliar. Sampai sekarang uang mukanya belum balik-balik itu. Padahal dibutuhkan untuk rakyat di DKI ya. Dan untuk apakah mau dilaksanakan terus itu yang namanya mobil balap itu untuk meningkatkan para wisata kan sudah tidak masuk akal. Ini benar-benar proyek asal-asalan. Jadi banyak proyek asal-asalan dari Gubernur DKI yang belum diaudit KPK atau di sidik KPK. Sebenarnya saya nggak mau ngomong KPK sebenarnya. Terus terang sebenarnya isu yang terpenting itu Papua. Kalau menurut saya. Jadi tadi Pak Hendro sudah mengatakan mengenai orang Jawa sudah disebutkan oleh KKB. Saya sendiri sebenarnya 5 tahun sebelumnya sudah dengar. Gitu. Karena saya orang Jawa, saya diperingatkan di Papua akan jangan ke sana lah, kira-kira kayak begitu. Tapi karena saya banyak bergaul dengan orang Indonesia Timur, ya, sahabat saya juga orang Papua juga ada, sahabat sejak lama, ya. Dan sebenarnya orang yang saya kenal dan Indonesia Timur juga orang Kristen, sebenarnya bersimpati loh terhadap KKB. Biar tahu katanya, itu namanya para khilafah itu yang ada sekarang. Yang sekarang kita sedang koreksi di channel ini. Jadi sepertinya timingnya nggak pas. Bahwa ada militer, Denjaka, ada batalion, apalagi itu dari Siliwangi ya, saya nggak tahu, tapi katanya pasukan setan namanya, ya, dikirim ke Papua. Tapi di sini sedang disampaikan bagaimana non-muslim mendapatkan diskriminasi selama bertahun-tahun. Dari mulai gereja ada 200 dibakar di era Jokowi atau ditutup atau dirubuhkan atau dibom. Jadi timingnya nggak pas.
Walaupun saya tidak mendukung KKB, saya pribadi tidak mendukung KKB, tetapi saya menangkap teman-teman saya, menangkap pesan dari teman-teman saya di Indonesia Timur, kok kesannya mendukung, seperti bukan mendukung, maksudnya biar tahu bahwa Indonesia bisa pecah. Ya. Sekarang ada gerakan KKB, tidak suka orang Jawa, dia mau bikin, ya sebutlah presidennya sendiri, ya. Apa namanya, di birokrasi mungkin lebih dominan mereka. Sementara kita ya, dibeda-bedakan di apa namanya di Indonesia bagian lain, di Indonesia bagian barat misalnya, bahwa ada diskriminasi seperti Pak Jenderal katakan, ada diskriminasi sejak lama terhadap non-muslim untuk jadi jenderal. Ada gubernur seperti Ahok yang dilarang. Ada juga politikus yang sekarang masih ngomong bahwa presiden tidak boleh non-muslim. Artinya kalau Papua atau KKB lebih tepat, mungkin tidak semua orang Papua memberontak, tapi KKB lah sekarang disebutnya. Lama-lama bisa dapat dukungan internasional bahkan dari rakyat Papua sendiri karena timingnya tidak pas. Sekalipun ada seorang jenderal bintang 1 yang meninggal di sana dari Bali asalnya, dari kelompok sebutan Muslim. Saya menganggap ini kurang pas terhadap kebijakan, apa ini jebakan kepada Presiden Jokowi. Yang jelas saya belum memahami, sehingga saya menganggap, saya pribadi menganggap bahwa masalah Papua ini jadi penting ya, gitu. Jadi penting juga ya, mungkin sama pentingnya dengan, tapi mungkin lebih penting sedikit daripada KPK. Itu karena kan KPK sudah dibuat menjadi pegawai negeri kan, itu sebenarnya kan, bukan independen lagi. Itu juga pedang bermata dua, bisa baik, bisa juga salah gitu kan, tergantung melihat dari sudut mana. Yang jelas akan jadi banyak perdebatan. Tapi kalau sekarang teriak-teriak kita di channel ini, terutama Pak Paul menyatakan bahwa minoritas tidak sebagai warga negara kelas 2, apalagi arahnya kepada khilafah, ya kalau KKB diserang oleh pasukan yang banyak, ya sebutnya yang 3-4 kali lebih banyak daripada apa namanya KKB yang sebenarnya sipil, mereka bukan orang militer ya. Yang tentunya nanti semakin banyak militer, semakin banyak TNI, biasanya akan pelanggar HAM juga menurut kriteria HAM itu bisa keluar itu di internasional. Jangan-jangan Papua malah jadi merdeka gara-gara seperti itu. Jadi saya masih menganggap di timingnya tidak pas. Itu yang ingin saya sampaikan tadinya saya ingin sering nonton hanya dari YouTube ya. Tapi sekarang saya ingin menyampaikan itu dulu Pak Pastor. Terima kasih. Cuman kalau yang Papua itu nanti kita khusus. Nah, saya lagi tunggu si Pigai mau masuk Pak, Bung Natalius Pigai itu ya. Saya lagi panas-panasin terus biar bisa masuk. Jadi biar duet sama Pak Jenderal, biar berantem di sini nih sama Pak Jenderal nih Bung Pigai ini kan. Jadi kita dengar, soalnya kita selama ini kan dengar dari pendeta Beni Giai, rasanya udah cukup. Kita udah nggak punya update baru lagi supaya kita ngerti dari Bung Pigai. Nah, Bung Pigai ini ternyata masih kontak dengan teman-teman ini. Dan Bung Pigai ini menjadi salah satu corongnya Papua. Nah, ini boleh nih kita adukan sekalian kan. Ada apa nih? Nah, moga-moga Bung Pigai bisa masuk. Sayang Pak Beni Wenda mungkin karena kepentingannya belum ada ya. Tapi kalau Bung Pigai kemarin sudah mau masuk, tapi saya begini, saya bilang maunya gini, saya bilang nanti deh Bung Pigai itu saya tunggu kan, nggak masuk ya kan. Saya bilang moga-moga nih bisa masuk nih. Jadi kita kaitkan dengan wawasan Pancasila. Kalau saya tetap berkekeh kalau Pancasila itu diterapkan dengan benar di Jawa, Papua tidak akan pernah minta lepas. Gara-gara mereka takut karena Pancasila di Jawa aja yang tindas, ngapain kita ikut Indonesia? Apalagi kenyataannya begitu. Asalnya mereka tidak minta merdeka. Saya kok yakin sekali. Karena teman-teman di sini pun semua juga cerita, orang-orang yang minta Papua mau merdeka itu, yang penyokong-penyokongnya bilang, kalau ada keadilan, nggak ada orang pengen perang, pengen mati.
masalahnya susah. Kita sudah cukup lah, kita berharap sama pemerintah. Begitu Pak Gajah Mada. Jadi kita jangan bahas, tapi kita bahasnya sih hari ini. Ya kita mungkin ini ada satu yang ingin saya sampaikan juga, sebenarnya 2 hari yang lalu juga kan. Sudah masuk juga kan, tapi nggak bisa ini. Jadi soal yang Pak Paul katakan, jadi seumur hidup, Muslim itu akan selalu menista Kristen. Pasti. Bahasa gampangnya karena itu kan berasal dari Al-Quran kan. Nah, iya. Kalau kan, apakah Al-Quran bisa dianggap salah? Saya hampir sama seperti tadi Pak Paul menjawab mengenai teologi yang pembatalan tadi yang replacement teologi. Replacement teologi. Apakah mungkin penghinaan atau penistaan terhadap agama Kristen? Yesus tidak disalib, Yesus tidak mati, itu kan pengkhianaan. Atau orang kafir wajar untuk dipenggal, ya? Kafir atau kafir itu diantaranya adalah umat Kristen, ya, atau non Muslim itu boleh diperangi. Jadi kalau Islam masih mengadopsi seperti ini,